ketika saya sorot handphone saya ke arah orang yang berada di perahu itu, dia ngeluarin pistol kan, handgun. Nah disitulah saya mulai, apa-apaan nih saya bilang, sampai ngeluarin senjata. Apa ibaratnya, sempat mikir, wah kayaknya ini mulai nggak beres nih gitu kan. Saya langsung tutup kamera kan waktu itu. Oke, Pinusian balik lagi bareng aku, Syafira, Salsabila, dan juga Wisnu Hasanuddin dalam Pintalk News Podcast yang menghadirkan informasi teraktual, terup-to-date, dan pastinya menghibur. Betul sekali, Pinusian. Oke, Kak Wisnu, sekarang kita sudah bersama 3 orang dari korban kemarin TPPO di Myanmar. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu kali ya Mas ya. Ini dengan Mas siapa? Saya Muhammad Aprilian. Dipanggilnya? April. Mas April. Iya. Untuk Mbaknya mungkin? Mbak Novi. Untuk Masnya? Handi. Mas Handi, Mbak Novi, dan juga April, Pak April. Mbak April. Oke, sekarang gimana kabarnya nih? Ya, Mas alhamdulillah April. kabar saya baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Untuk mental juga udah aman ya? Ada sedikit beberapa yang memang belum membaik. Belum membaik. Tapi kalau Mas April sendiri udah membaik? Ya Udah cukup membaik ya? cukup membaik sih, tapi masih ada kalau untuk urusan mental itu belum bisa pulih Belum bisa. sebenarnya. Oke. Untuk Mbak Novi gimana kabarnya hari ini? Masih belum baik sih kalau saya, kayak Iya. kaki masih belum sembuh gitu. Oke. Kalau untuk Kalau untuk hari ini sih sudah mulai ibaratnya kabarnya baik-baik aja, cuman kalau untuk masalah Mental. mungkin jam tidur kali ya yang Oke. yang lebih sulit karena kita di sana kan kerjanya itu dari malam sampai siang. iya. Jadi dari jam 8 malam selesai itu sekitar jam 2 siang gitu baru kita bisa istirahat tidur. Jadi penyesuaian tidur segala macam. Masih red flag ya? Ya. Berubah Iya, betul. Oke, untuk Mas April sendiri, Ya. mungkin pertama aku mau nanya dulu gimana perasaannya Mas April ketika akhirnya bisa pulang ke Indonesia? Tentu sangat senang sekali ya, apalagi Iya. saya itu pulangnya bersama 20 teman saya yang lainnya gitu kan. Karena memang tujuan awal saya buat laporan segala macam itu ingin pulang semuanya ini. Jadi ibarat kata kita berada di sana bareng-bareng 20, kita juga pulang harus 20, dan kita 20 alhamdulillah berhasil pulang, yaitu sangat bahagia sekali tentunya. Bisa bertemu keluarga kembali, anak istri saya bisa jumpa lagi gitu kan. Oke. Itu salah satu hal yang memang saya impikan ketika saya berada di Myanmar, dan ini menjadi kenyataan. Iya. Tapi sebelumnya apakah terbayang bahwa saya akan pulang gak ya ke Indonesia gitu? Jujur secara pribadi saya tuh disebut putus asa. Gambling. Ya gambling. gambling. Enggak, awalnya itu putus asa karena ngelihat kondisi dan keadaan di sana itu menurut saya sangat sulit untuk saya pulang ke Indonesia. Dengan berbagai tekanan, situasi dan kondisi yang ada di sana, saya sempat patah harapan lah. Tapi di sana kita bareng-bareng, ada 20 orang teman lainnya yang saling menguatkan satu sama lain. Sampai akhirnya kita mengambil jalan dengan memang jaminan yang tidak 100% menjamin, dalam artian gambling tadi. Gambling, kita membuat laporan, minta bantuan ke pemerintah dan beberapa instansi dan organisasi kemanusiaan lainnya, sampai akhirnya kita bisa selamat. Itu sebuah pencapaian dan hasil yang memang kita sendiri aja sempat nggak percaya ketika kita udah Iya. berada di Mae Sot di Thailand itu. Ya sempat nggak percaya aja gitu, sampai kita benar-benar bisa selamat dengan tanpa kurang sedikit pun gitu dari kita. Kalau untuk dari Mbak Novi sendiri bagaimana Mbak perasaannya bisa pulang ke Indonesia dengan selamat tentunya? Senang sekali, sangat bersyukur ya istilahnya, karena saat-saat terakhir tuh kayak dibilang putus asa sih enggak, cuma udah pasrah aja waktu di sel gelap itu, di ruang hitam itu, kayak ini bakal selamat nggak ya, tapi yakin sih kalau bakal pulang dengan selamat. Iya, oke. Untuk Mas Henry? Kalau saya sih untuk sudah sampai di Indonesia ya sudah cukup tenang sebenarnya. Walaupun tadi awalnya kita pikir karena kita juga jumlahnya terlalu banyak, 20 orang, bisa nggak nih kita semuanya pulang dengan bersamaan. Dan kebetulan saya dan waktu itu sama, kita disekap di penjara di ruangan bilik hitam itu sampai sekitar 10 hari segala macam. Apakah kita bisa keluar memang selamat segala macam seperti itu. Tapi kalau udah sampai sini ya sudah cukup lega. Udah tenang ya? Iya. Oke, kakak-kakak di sini. Sebelum kita bahas tentang bagaimana pengalaman kakak sekalian di Myanmar yang mungkin sangat mengerikan sekali, berani saya bilang seperti itu. Kira-kira gimana sih cerita awalnya sehingga bisa berangkat ke Thailand di iming-imingnya? Itu bagaimana cerita awalnya? Jadi dari kita itu masing-masing beda cerita. Oh, beda-beda. Beda cerita, beda orang yang menawarkan, dan beda juga jalur sampai
ke Thailand itu beda-beda Oke. gitu. Kalau saya pribadi, saya itu ditawari oleh LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, memang tempat saya belajar bahasa Inggris gitu kan. Karena saya sebelumnya ngikutin program yang buat ke Mekah dan Jeddah, tapi setelah nunggu 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun, itu nggak ada tindak lanjut dan nggak ada panggilan untuk saya berangkat ke sana. Sampai akhirnya si owner dari LPK ini menawarkan, Pri katanya gimana, mau nggak berangkat dulu nih buat ke Thailand, sekalian buat cari modal, kalau memang April punya rencana lain untuk kedepannya gitu kan. Untuk saya yang memang saat itu nggak ada kerjaan, tentu dengan gaji yang ditawarkan kan cukup tinggi juga, gitu kan. Ya saya sangat tergiur, dan ditambah lagi orang yang menawarkannya itu bukan orang yang baru kenal dengan saya, Oke. ya kan? Orang terdekat Orang artinya. terdekat yang memang saya juga belajar di tempat itu gitu. Otomatis rasa kepercayaan trust saya ke orang yang menawarkan tentu sangat tinggi dong. Iya. Betul. Dan saya nggak punya pemikiran yang buruk tentang apa yang dia tawarkan kepada saya. Sampai akhirnya saya bilang syaratnya apa aja. April syaratnya nggak usah banyak lagi, karena memang saya itu udah siap dokumen sebelumnya. Dari mulai paspor saya udah punya, sampai medical check up pun kan saya udah pernah laluin itu gitu kan. Tapi kata si owner ini nggak ada tahapan medical check up katanya kan. Prosesnya butuh paspor aja, dan yang penting April siap kerja di sana dengan pekerjaan sebagai operator marketing online di Thailand. Operator di marketing iming-iminginya. online. Oke. Karena memang saya tidak berpikir buruknya, saya punya skill di bidang itu, Iya. dan tentunya untuk bahasa yang digunakan bahasa Inggris, dan saya sedikit banyaknya juga sudah belajar dengan bahasa itu. Oke. Nah, jadi nggak ada istilah kecurigaan, wah ini kayaknya ada apa gitu kan, nggak ada. Karena memang sesuai dengan apa yang memang saya miliki dan ketahui gitu kan. Saya juga mampu di bidang itu gitu kan. Sampai akhirnya saya bilang, ya udah saya ambil itu. Sampai akhirnya saya dihubungkan dengan agen yang akan memberangkatkan saya ke Thailand. Oke. Yang Anita dan Andri yang sekarang kondisinya udah tertangkap kan ya. Sampai saya akhirnya disambungkan, karena si owner LPK ini hanya mengenalkan saya dengan Anita dan Andri, nggak ada istilah dia yang ngebantu saya ngeberangkatin, nggak ada sih. Setelah saya dihubungkan dengan Andri dan Anita ini, sampai akhirnya kita waktu itu kan yang barengan rombongan saya itu 4 orang, kumpul di Bekasi tuh, sampai akhirnya berangkat ke Thailand itu di sana gitu. Oke. Jadi LPK ini hanya menawarkan aja. Hanya menawarkan aja. iya. Tapi mereka tahu seperti apa kerjanya di sana? Saya pikir nggak tahu. Nggak tahu. Karena LPK aja itu baru kenal sama si agen yang akan memberangkatkan saya ini, baru kenal. Iya, iya, iya. Oke. Dan ditambah lagi memang ada beberapa teman, ada satu teman dari kami gitu ya, yang memang udah di sana. Iya. Nah, dan dia mengatakan pekerjaannya menyenangkan gitu kan. Enak lah ibaratnya. Iya, iya, iya. Ya tentunya itu sangat membuat saya makin yakin untuk berangkat tentunya. Iya. Sampai akhirnya saya ngambil keputusan buat berangkat, ya sampai saya terjebak di Myanmar itu. Oke, Oke. oke. Sangat berarti cukup rumit juga ya Iya. prosesnya, dan juga ditambah lagi dengan orang-orang yang menawarkan pun orang yang terdekat dan terpercaya. Jadi Iya, ya iya. kenapa nggak berangkat aja gitu. Betul. Karena kalau kamu pun mungkin kayaknya sama ya, kalau ditawarin sama aku. Ya mungkin Pergi, bisa mau juga kan? percaya gitu. Iya. Tapi ternyata kalau taunya di sana mungkin saya bakal dendam sama kamu, ada kemungkinan seperti itu kan. Tapi Iya. maksudnya ada dendam nggak ke orang-orang yang mungkin sebelumnya menawarkan Mas untuk pergi ke sana? Kalau memang menurut saya orang itu sengaja terlibat, Iya. tentu pasti ada dendam tersendiri. Iya. Tapi saya sebisa mungkin meredam itu, karena posisi saya sekarang udah aman. Iya, 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 betul, iya, Itu betul. aja yang saya syukurin sekarang. Betul. Untuk urusan dendam, hati orang siapa yang Beda, tahu? ya betul, betul, Iya betul. nggak? Nah, Iya betul. Nah untuk kakak sendiri, kan kalau Mas April itu ditawarkan gitu kan, nah apakah sama juga atau Mbak apply atau bagaimana itu? Ditawarin Konsep? juga. Ditawarin juga. Dari senior dulu di kampus. Senior itu punya sahabat, awalnya dia yang ditawarin, cuma dia nggak bisa, nggak mau gitu kerja pergi jauh ninggalin keluarganya, jadi ditawarkan ke saya. Gitu. Oke, dengan job desk yang sama kayak Mas April atau Ya, beda? jadi operator marketing atau customer service. Oke. Tidak ada kecurigaan tuh karena waktu sistem rekrutmennya itu menurut saya rekrutmennya secara profesional, kita Terstruktur ya? terstruktur ya, karena istilahnya kita ada interview juga. Oke, Terus persyaratannya harus bisa bahasa Inggris dan mengoperasikan komputer kan. oke. Gitu. Dan itu yang meyakinkan ya gitu. Nah kalau Mas? Kalau saya ditawarin sama orang terdekat sih, kebetulan yang pertama kali nawarin saya ada Henry yang kebetulan ikut juga kan, dia juga Oke. berangkat juga. Oke, Iya. Jadi dia telepon saya, sebenarnya sempat nggak saya gubris pertama kali dia tawarin kerja di luar negeri, dia bilang di Thailand,
Saya bilang jadi apa? Saya sempat curiga, saya bilang judi online ya, saya bercandain gitu. Iya, iya. Bukan judi online. Oh ya udah. Nggak, saya gubris sampai 2 kali ditelepon, akhirnya 3 kali telepon. Dia ketemuin saya sama Andri Anita, yang ternyata begitu ketemu ternyata ini si Andri ini kakaknya si Aris. Aris ini temen nongkrong kita juga, saya dan Andri ini temen main lah ibaratnya. Iya. Dan kita juga kenal bukan setahun 2 tahun, udah lebih dari 10 tahun gitu kan. Iya. Oke. Dan saya rasa pas saya lihat Aris memang backgroundnya juga bagus, kerjaannya juga dia juga pekerjaan dia bagus, saya kenal baik lah sama si Aris, dan ini kakaknya nggak mungkin sembarangan gitu. Betul, iya. Akhirnya di interview segala macem dengan video call segala, pas ketemu langsung itu saya direkam video interview, dikirim ke perusahaan luar tersebut segala macem, sampai akhirnya ya udah kita berangkat segala macam. Memang sempat dipending, diundur berapa minggu, kemudian baru berangkat gitu. Berarti untuk titik kumpulnya, Mas kan kalau Mas April di Bekasi kan? Kalau Mas di mana tuh titik kumpul Kalau untuk saya kumpul? langsung, jadi saya ini orang pertama yang sampai di perusahaan tersebut. Oh, oke. Jadi saya orang pertama, orang Indonesia pertama yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Kakak juga sama ya berarti ya? Langsung dibawa ke lokasi perusahaan atau kumpul dulu seperti Mas Bekasi April? dulu. Oh, di Di Bekasi. Bekasi dulu. Jadi apartemennya Bekasi si dulu. Kalau Anita saya aja. itu dibelikan tiket ke Batam dulu. Ke Batam, oke. Ya, dari Batam ke Malaysia, dari Malaysia lalu kemudian ke Hat Yai perbatasan Thailand gitu. Dari Hat Yai baru dibelikan tiket pesawat lagi ke Bangkok, dari Bangkok itu dijemput ke Mesot, baru diseberangkan yang ternyata itu Myanmar, karena penyeberangannya itu penyeberangan common sense yang kalau kita mau nyebrang nih lewat perahu doang yang kalinya cuma lebar 10 sampai 12 meter doang. Iya. Oke. Kalau kita mau nyebrang di sana sudah ada penumpang yang turun dulu baru kita naik. Oke. Jadi kita nggak tahu itu sudah bukan Thailand. Iya. Posisinya seperti itu. Iya. Tapi selama di perjalanan dari Indonesia menuju ke Myanmar itu ada kecurigaan nggak? Tentunya ada sih. Ada. Apa yang membuat Mas curiga? Sebenarnya kecurigaan terbesar itu ketika kita udah di Maisot. Oke. Karena saya pribadi itu kan kalau saya kan nggak lewat Batam, nggak. Kalau saya itu direct dari Soekarno Hatta langsung ke Bangkok gitu kan. Oke. Nah setelah di Bangkok itu, dan saya itu nggak curiga karena saya pakai pesawat yang memang menurut saya bagus, Bonafit. Waktu itu saya pakai Thai Airways. Oke. Dan ketika saya sampai di Bangkok itu ada mobil van yang memang ngejemput saya gitu kan. Dia bilang follow me. Oh ini mungkin yang orang, karena dia pegang nama saya tuh, nama Muhammad Aprilian, Iya. gitu kan. Sampai saya ikut dia, sama yang saya naik dia cuma bilang kita akan melakukan perjalanan 7 jam perjalanan. Saya nggak mikir macam-macam karena toh yang ngejemput juga orang yang memang dituju perusahaan, dan saya konfirmasi ke agen yang memang ngeberangkatin saya, ini benar nggak orangnya? Iya itu, katanya ikut aja. Sampai saya ikut. Setelah di Maisot itu saya ingat tepatnya itu di Tax, itu ganti mobil. Kita turun dari Pen, kita ganti mobil pakai Corolla Altis waktu itu. Ikut sama dia juga cuma ngomong follow me aja gitu. Ikut aja. Ya udah saya ikut. Yang 4 orang, karena kan saya berangkat 4 orang nih. Bareng yang 4 naik. Kecurigaan terbesar saya itu ketika saya berada sampai di rumah lokal Thailand. Rumah tradisional Thailand gitu kan. Yang memang bambu semua segala macam itu sangat tradisional. Ini kenapa dibawa ke sini? Agak sempat curiga. Tapi ternyata dia ngeluarin mobil double cabin. Oh mungkin ini tempat garasi dia naruh mobil. Sampai akhirnya dia cuma ngomong, dia nggak bisa bahasa Inggris waktu itu, inget banget. Dia cuma pakai bahasa isyarat masuk ke mobil. Sampai kita masuk ke mobil. Akhirnya kita ngelewatin perkebunan jagung dan perkebunan tebu. Nah di situ saya benar-benar, kenapa sampai harus Udah jauh-jauh? pindah. Enggak, Gitu ya pertama ganti-ganti mobil, dan kedua perusahaan macam apa gitu yang memang punya lokasi ngelewatin perkebunan jagung. Jalannya itu bukan jalan aspal, bukan. Jalan Bebatuan. batu dan tanah yang memang akses buat ke perkebunan gimana sih gitu. Iya, Di Indonesia pun sama lah seperti itu gitu, kayak model kebun teh seperti apa. Cuma kalau sana perkebunan jagung dan tebu. Oke. Saya nggak punya pemikiran karena pemikiran buruk gitu ke mereka, karena mereka nggak ada melakukan hal yang buruk kepada saya gitu kan. Dan nggak ada perlakuan yang memang menurut saya mencurigakan. Waktu itu belum ada pengawalan dari pihak army atau tentara gitu yang memang sipil yang bawa senjata, belum ada. Oke. Sampai saya di bibir sungai, dia pakai bahasa isyarat suruh naik ke perahu gitu kan. Bahkan kalau masnya tahu ada video saya tuh sempat senyum-senyum di awal kan. Di video itu saya kayak happy aja. Cuman saya tegangnya ketika saya ngambil video, ternyata kan memang selama perjalanan itu nggak boleh ngambil video. Oke. Nah, saya nggak gubris itu karena kan saya di tempat baru pasti butuh momen dan butuh informasi tentang lokasi yang saya lewatin gitu kan. Saya tetap bikin video dan foto.
ketika saya sorot handphone saya ke arah orang yang berada di perahu itu, dia ngeluarin pistol kan, handgun. Nah disitulah saya mulai apa-apaan nih saya bilang, sampai ngeluarin senjata. Apa ibaratnya, sempat mikir, wah kayaknya ini mulai nggak beres nih gitu. Iya. Saya langsung tutup kamera kan waktu itu. Setelah saya tutup kamera, saya sampai di penyeberangan. Dari situlah ada 3 mobil double cabin yang udah nunggu. Yang dimana 2 mobil itu ada supir dan 2 orang yang memegang senjata laras panjang rakitan. Dan 1 mobil itu dihususkan buat kita. Gitu. Jadi kita itu 3 mobil dikawal. 1 mobil di depan, tengah kita, dan 1 mobil lagi di belakang. Dan itu kita digiring ke tempat pekerjaan kita. Gitu. Dan saya itu jujur belum tahu bahwa kita itu udah di Myanmar. Karena memang bahasa dan muka orang Myanmar dan Thailand kan nggak beda jauh ya. Iya. Cuman kita sadarnya itu setelah kita keluar dari perkebunan, itu kan ngelewatin jalan ya. Iya. Dan kita sadar plat nomornya itu udah beda. Beda dari mulai kodenya itu segala macam. Kok beda ya sama mobil-mobil yang sebelumnya, dari mulai Pen atau Corolla Altis yang nganterin kita ke bibir sungai itu udah beda. Sampai saya akhirnya nggak bisa berpikir banyak kan, karena di depan ada dikawal di belakang dikawal juga kan, ngikut aja lah gitu. Iya. Sampai akhirnya kita ditempatkan di satu tempat yang memang seperti gimana ya, tempatnya itu kayak pabrik-pabrik industri. Pada umumnya ada gerbang dengan berbagai pengawalan, cuman hanya spesialnya itu ada pasukan bersenjata aja yang ngawal. Itu warga lokal yang megang senjata? Ya. Atau kepolisian setempat? Saya nggak bisa nyebutin itu polisi atau lokal, karena memang kalau disebut polisi, mereka tuh seragamnya beda dengan polisi Myanmar. Oke. Dan kalaupun orang lokal, tapi mereka memakai seragam yang sama memang, tapi hanya loreng aja sih gitu. Iya, iya. Oke. Loreng-loreng yang memang, dan benderanya pun yang ada logo di sini itu bukan bendera Myanmar. Berbeda gitu Beda. ya. Iya. Mungkin kelompok kriminal bersenjata Iya, aja kalau gitu ya. Iya, kelompok iya. kriminal bersenjata saya pikir seperti itu. Nah, kalau kakaknya, itu boleh diceritakan dari awal sampai di perusahaan itu bagaimana? Dari awal tiba di Di perusahaan, bandara. ya betul. Iya. Kalau kita di bandara cuma begitu sampai di Don Muang itu di Bangkok, itu ada orang yang istilahnya ya mengarahkan gitu keluar di gate mana, terus saya, Mayang dan Iwan tuh dijemput sama ya udah ada nunggu mobil tuh sama supirnya. Udah mulai agak curiga tuh, kok dari Bangkok perjalanannya lama sekali gitu, makan waktu 7 sampai 8 jam karena saat itu saya tidak tidur sama sekali. Iya. Dan perjalanannya karena malam itu jalan kok lurus aja lama, kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu. Iya, Sampai tiba di Lotus tuh pagi-pagi sekitar jam 6 atau jam 7 pagi, di situ ganti mobil double cabin juga, ya itu lewat juga sama perkebunan jagung tuh. Mayang tuh udah curiga di situ, kok begini gitu perjalanannya. Ya, saya sama Iwan tuh masih bisa ketawa-ketawa aja, belum tahu begitu sampai begitu nyampe di sungai itu mau nyebrang, kok di seberang banyak ini ya orang lokal yang istilahnya pakai baju loreng itu, army lah, bahwa dari jauh kelihatan senjata laras panjang kayak gitu. Begitu Berarti nyebrang hampir sama banyak. ya, sama hampir mirip sebenarnya. Sama Mas Kalau penyeberangan pas saat nyebrang sih mungkin di sungai mirip-mirip. Sebenarnya sama, cuman kalau saya itu waktu dijemput dari bandara Bangkok itu, memang mereka itu kayaknya udah terstruktur ya. Mobil-mobil yang jemput kita juga mobil-mobil mewah. Kayak saya dijemput sendiri dengan mobil Pajero Sport dari Bangkok ke Mesot, ya kan. Habis itu diturunin di kayak cottage atau hotel gitu sebentar, karena saya nyampe kisaran jam 2 subuh. Tiba-tiba jam 2 jam 3 subuh, tiba-tiba jam 5 itu sudah ada yang gedor lagi jemput saya pakai mobil double cabin. Dan ya itu lewatin kebun-kebun jagung segala macam, dan drivernya pun bukan driver sembarangan, dia sempat nunjukin kartu anggota sama saya, kayak dia tentara militer yang ada pangkat di sana. Kayak gitu dari Thailand. Habis itu udah diturunin di sana. Saya langsung koper saya semua diangkat, dimasukin ke perahu, saya disuruh ikut nyebrang, nunggu penumpang yang turun dulu dari seberang sana kan. Begitu nyebrang, ya udah tiba-tiba di sana udah ada orang-orang dengan bersenjata laras panjang yang kawal saya masuk ke mobil double cabin tersebut sampai ke perusahaan. Oke. Nah, bertemunya itu kalian 20 orang ini, itu bagaimana ketemunya? Ketika mau kerja atau memang dalam satu asrama? Kita itu memang di satu kantor yang sama Dan satu gedung mes yang oke. sama, cuman hanya perbedaan jeda waktu aja. Jadi jeda waktu. dari Hans ke beberapa teman kita lain itu ada selisih 2 atau 3 minggu.
Oh, cukup lama ya? Cukup lama. Jadi kalau saya datang dulu, setelah itu 10 hari baru saya Henry datang. Oke. Ketika Mas pertama kali datang nih ke Myanmar gitu, itu langsung disuruh kerja, apakah trainer dulu atau langsung misalkan diperlihatkan sistem kerjanya seperti apa? Waktu datang itu saya cuma diantar dulu ke mes atau kamar saya, suruh istirahat dulu karena kan saya nyampainya tuh siang. Nah setelah pas menjelang malam baru dipanggil karena mereka kerjanya malam, barulah ketemu leader Malaysia ini, perkenalan diri sama saya segala macam. Nah di sini yang saya baru tahu saya itu bukan ada di Thailand, ada di Myanmar. Karena leader itu bilang selamat datang di sini, kamu tahu kan ini tempat apa? Saya bilang ya ini Thailand kan, dia bilang bukan, saat kamu udah nyebrang sungai itu kamu sudah bukan di Thailand, kamu di Myanmar. Jangan kaget, dia langsung bilang jangan kaget, saya tahu perasaan kamu kayak gimana, semua yang datang di sini itu orang-orang yang kena tipu, dia bilang. Oh, dia bilang gitu? Termasuk saya juga kena tipu, dia bilang gitu. Oh, I see, oke. Ya udah di situ langsung pikiran saya kacau, banyak pikiran yang aneh-aneh. Dia langsung bilang udah kamu nggak usah pikir yang aneh-aneh, yang penting di sini kontrak kerja kamu ini 1 tahun, dia bilang. Gajinya sekian, tidak sesuai yang dijanjikan, karena awal yang saya dijanjikan gaji itu 15 sampai 20 juta. Dia cuma bilang gaji kamu di sini itu cuma 5.000 yuan atau sekitar 10 jutaan, dia bilang. Iya. Jadi kamu harus terima itu dan kamu pokoknya habisin kontrak kerja kamu 1 tahun di sini, setelah itu kamu boleh pulang. Tapi itu masih baik-baik aja? Itu masih baik-baik aja. Oke. Jadi kebetulan kita 1 sampai 3 bulan awal itu kerja masih biasa aja, belum ada penyiksaan atau apapun. Oh, oke. Cuman kita udah waktu saya pertama kali datang, hari pertama itu udah ada orang China yang digeret itu digebukin sama satu kantor. Tapi dia bilang tenang, kamu nggak akan seperti itu karena ini orang maling, dia bilang. Jadi orang Cina itu mantan manajer yang sebelumnya, dia ketahuan curi uang kantor. Nilainya nggak besar katanya, cuma sekitar 5.000 USD yang dia curi. Itu masuk ke kantong pribadinya, jadi digebukin. Dan itu digebukin bukan cuma sekali 2 kali, jadi digebukin sampai hancur babak belur. Udah gitu dibawa ke rumah sakit sampai sembuh, minggu depannya ditarik digebukin lagi, emang disiksanya begitu. Dan saya melihat orang tersebut sampai 4 kali disiksa di sana. Iya. Dari sana udah mulai curiga gitu, Mas. Kalau ini nggak bener dan misalkan wah jangan-jangan dari awal dikenalin itu udah mulai curiga, karena di sana pas begitu dikasih tahu job desk-nya, kita ini kerja ilegal bukan legal gitu, nggak sesuai yang dibilang, karena perusahaannya kan awalnya dibilang legal segala macam. Saya dikirim websitenya segala macam, juga saya cek itu perusahaannya base-nya di USA segala macam, ternyata tuh bukan, nggak sesuai. Dan ini pekerjaan legal, kita tuh scamming segala macam. Kalau untuk Mas sendiri ketika sampai itu langsung trainer dulu kah atau bagaimana? Kalau saya pribadi pertama sampai itu saya disuruh istirahat ya, karena saya sampai itu sekitar jam 10 atau jam 11 siang. Karena kan jam kerja malam jam 8. Jadi cuman waktu itu bilang kamu istirahat dulu aja, dan waktu itu kita dikasih makan juga kan, dikasih makan, setelah makan istirahat, nanti malam ikut ke kantor sama teman-teman yang lain. Gitu. Kalau saya pribadi itu dalam waktu singkat saya udah tahu posisi saya di Myanmar. Karena ketika saya sampai di mes itu saya langsung buka handphone dan saya buka map itu posisi. Oh, jadi handphone itu masih boleh pegang? Waktu itu kalau saya pribadi masih. Oke. Selama seminggu itu saya masih pegang handphone dari awal. Cuman paspor itu ketika kita masuk ke perusahaan sudah ditarik mereka, sudah disita gitu. Sama juga Mas Henry dan Mbak itu. Kalau paspor dari awal masuk langsung di Hari pertama kita masih bisa pegang tuh 3 sampai 1 minggu. Saya pribadi 1 minggu saya pegang sendiri, baru mereka minta diserahin untuk ibaratnya diamankan biar kita kerja benar-benar kerja, nanti tiap hari Minggu itu handphone dikembalikan lagi ke kita, baru bisa hubungin keluarga lagi segala macam. Tapi betul itu hari Minggu itu diberikan handphone awal-awal ya. Awal-awal ya. Setelah 3 bulan ke atas itu udah mulai handphone kita mereka dengan berbagai alasan, katanya kita nggak capai target, tim kita nggak ada target, jadi nggak bisa, nggak akan dikasih sama si owner ini untuk kita keluarin handphone buat hubungin keluarga segala macam. Jadi dia bilang itu buat motivasi kita biar kita mau hubungin keluarga segala macam, mau megang handphone ya target dulu lah ibaratnya, cari customer dulu. Targetnya itu berapa orang yang harus ditipu? Satu hari itu satu kontak nomor. Jadi kita itu bukan sampai nipu sih Mbak. Sebenarnya Indonesia Tim itu hanya getting kontak aja. Jadi sampai dapat nomor orang Amerika, itu kita langsung lempar ke tim China yang memang lobby.
Memang spesialisnya itu buat ngelobi sampai memang dia invest. Karena kan scam yang kita jalanin itu di sana itu sistemnya kalau saya baca itu lob scam. Lob scam. Jadi kan targetnya itu pria tua yang memang udah pensiun dan punya harta. Oke. Jadi kita itu pakai karakter wanita Asia yang memang oriental Asia, Iya. cantik gitu kan. Best Dan kita itu originalnya di perkenalan dulu, Singapura. gitu kenalan, nanya dari mana asal kamu, umur kamu berapa, apa pekerjaan kamu gitu kan. Sampai akhirnya kita tukeran nomor. Karena kan kita tahu budaya Amerika itu untuk mendapatkan nomor mereka itu sangat sulit karena itu sebuah privasi sekali. Oke. Ya kan kalau di Amerika itu kita tahu dari semua metode pembayaran atau tagihan apapun itu satu pintu dari nomor telepon. Iya. Jadi ketika kita minta nomor telepon orang Amerika itu hal yang memang sangat sulit dilakukan. Jadi meskipun hanya satu targetnya, Iya. itu kita nggak bisa ngejamin sehari dapat satu. Padahal kita kerja selama 18 jam, itu belum tentu kita dapat. Belum tentu. Iya, karena memang budaya Amerika itu beda sama orang Indonesia. Ibarat kata, Iya. kalau orang Indonesia kan ibarat kata cewek cantik nawarin Iya. ya kan, Mudah, tukeran ya. nomor ya kan, pasti kita ngasih. Iya. Tapi kalau sama orang Amerika itu nggak segampang itu. Iya, oke. Oh. Nah, kalau nggak capai target nih di antara 20 ini yang mungkin jadi korban di sana, Iya. yang teman-teman kakak-kakak sekalian juga di sini, itu ada yang nggak capai target dan disiksa? Ada. Banyak. Apakah Banyak. pernah mengalami di antara Iya, kakak tentu bertiga? semuanya ngalamin. Oh, ngalamin semuanya? Semuanya itu mengalami, tapi bertahap. Oh, bertahap. Kayak model misalnya saya nggak dapat hari ini, hukumannya hanya lari 10 keliling, push up 100, squat jam 100 gitu kan. Besoknya nggak dapat lagi, naik lagi tuh. Squat jamnya jadi nambah. Ya, jadi nambah sampai akhirnya nggak dapat lagi. Hukumannya itu udah bukan cuma squat jam push up lagi, udah mulai ke arah penyetruman. Pakai apa tuh disetrum? Stun gun, Oke, iya. Ya, stun gun. Iya, stun gun. stun gun, tahu kan stun gun ya? Iya. Nah itu sampai ke arah penyetruman, makin lama lagi nggak dapat nomor. Diancam itu yang kalau nggak benar-benar disiksa dipukul ya dijual. Oke. Kalian itu akan dijual ke perusahaan yang memang lebih hitam dan lebih kejam dari di sini. Itu yang selalu mereka ancam gitu, ke kita gitu. Oke. Jadi nggak langsung hukumannya itu nggak langsung siksa, enggak sih. Dari mulai bertahap aja. Makin kita nggak bisa kerja, itu makin berat hukumannya. Dan dengan kondisi di sana yang sangat tertekan, yang bisa kerja aja jadi nggak bisa kerja. Iya. Karena kita itu stres, depresi setiap hari. Iya, Iya, iya. betul. Rasa takutnya itu Under setiap hari pressure. ada. Under Di bawah pressure. tekanan kita itu. Jadi nggak bisa kerja maksimal itu nggak bisa. Dan lagi kita itu kerja di jam malam, Mas. Yang memang Iya. kita harus ngelawan rasa ngantuk. Iya, istirahat Ya kan? waktunya istirahat. 18 jam bayangin. 18 jam kondisi duduk standby depan komputer. Tidur sekali aja. Naik turun 200 kali push up, 200 kali squat jam. Kebayang nggak? Itu memang cukup, menurut saya tidak manusiawi. Iya. Bukan cukup, sangat tidak manusiawi. Kalau Mas sendiri ada bekas lukanya nggak? Kalau saya tuh termasuk orang yang sangat beruntung. Karena Kenapa tuh? saya tuh nggak pernah kena pukul. Tapi hanya setrum pernah. Iya. Setrum itu pernah sekali. Karena saya itu orangnya ngikutin alur aja. Iya. Nggak aneh-aneh. Kalau saya kerja gitu, disuruh ini, ya saya kerjain aja gitu. Selagi posisi saya bisa mengamankan posisi badan saya sendiri, saya lakuin itu gitu. Tapi kalau memang hukuman push up, squat jam, itu semuanya pasti ngalamin. Oh. Karena nggak sama. Jadi gini, hari ini kita nggak dapat, besoknya dapat, aman tuh, nggak ada pemukulan. Paling balik lagi ke push up atau squat jam. Iya. Tapi kalau lama nggak dapat, gitu kan, itu benar-benar apa? Dan selain itu, kalau kita melakukan hal kesalahan fatal, seperti ngelawan atau ibarat kata kalau leader ngasih instruksi atau apapun kita ngejawab gitu, nah itu pasti otomatis tanpa push up, tanpa sit up lagi tuh, tanpa squat jam lagi, pasti langsung dihantam dipukul. Oke. Iya, benar-benar. Jadi dia tuh hukumannya ada yang per hari, ada yang per minggu. Yang Iya. pertama ini per minggu. Per minggu. Dan per minggu ini adalah hukuman yang bahkan orang yang sampai target aja karena ada satu tim, ada 1-2 orang yang nggak nyampe target, itu semua Semua. turun dihukum juga. Oh, jadi per tim dihukumnya? Iya, karena mereka itu ngitung poinnya per tim. Tim Indonesia itu tim, Oh, satu tim 20 oke. orang ini satu tim. Jadi gitu. Jadi ketika di hari Sabtu itu ada beberapa, misalnya target kita itu harian 20 kontak. Karena kan kita itu 20 orang. Kita cuma dapat 11 kontak. Otomatis yang 11 orang yang dapat juga kena hukum. Oh. Tetap ya. Betul. Kalau Mas sendiri pernah dihukum apa? Sama, saya pernah lari keliling lapangan, push up, squat jam segala macam, bahkan pukulan fisik yang menit-menit terakhir sampai saya dibawa ke bilik hitam segala macam itu kita dipukulin dulu, saya dulu, terus Novi, Larry segala macam itu digebukin di tangan di borgol Oke. yang sempat kita disekap itu. Iya, Karena iya. memang mereka tuh cari ibaratnya orang-orang yang provokasi yang memang kebetulan dia melihat ini orang yang mungkin pemimpinnya untuk mempengaruhi Untuk memberontak yang lain. ya? Ya, membuat memberontak kayak gitu. Nah, Mas, Bentar, kalau Apa? Mbak sendiri apa yang pernah Oh iya, siksaan yang Mbak. pernah dialamin?
Nggak ada sih karena kondisi fisik saya waktu itu kan memang penyakitan ya. Jadi paling dijemur aja di lapangan saat teman-teman yang lain tuh ngalamin apa kayak fisik militer ya. Ya, kayak lari, Squat, lari keliling lapangan, jalan itik tuh. Saya dijemur aja panas terik gitu. Terus tapi pernah sih karena nggak dapat kontak, harusnya disetrum kayak gitu 2 kali ya harusnya. Disetrum cuma digantiin gitu. Karena kan kita itu ngelihat perempuan disetrum nggak tega juga. Iya. Ada beberapa teman kita yang memang siap pasang badan dan kondisinya memang aman, nggak ada hukuman buat ngegantiin Kak Novi inilah gitu. Daripada Kak Novi yang terluka, lebih baik saya aja gitu. Karena kan melihat ini perempuan disetrum kita juga ingat ibu kita sendiri gitu kan apa gimana. Nah, Kak Novi, mohon maaf, kan Kak Novi itu punya penyakit gitu kan maksudnya Kak Novi. Nah, berarti di saat Kak Novi menjalani pekerjaan itu, yang penyiksaan paling parah Kak Novi alamin selain setrum ya, itu ada nggak? Pukul, disiksa. Iya waktu itu saat istilahnya kita bertiga diculik itu, saya, Hans dan Larry itu diculik ke dorm itu ke asrama ya. Iya. Ke dormitory itu di situ ya dibilang kalian semua akan mati hari ini. Gitu. Ke saya, Larry dan Hans. Saat itu ya dipukul pakai pipa besi, pakai bambu, terus baru disetrum. Di bagian kepala atau? Kepala sempat kepukul sama bambu tuh, memang sempat kepukul. Terus kalau pipa besi, sini sih pipa besinya terus patah, baru pakai bambu. Tangan. Bukan, pipanya yang patah. Terus bambunya, pukulin bambu kan kalau udah hancur tuh banyak serat-seratnya tuh. Itu tajam ya, yang bikin. Betul. Jadi tajam, jadi masih ya adalah beberapa Hans juga ada kali. Ada di sini sih bekas Baret-baretnya. Oh iya, baret nih ya, 2 nih. Yang paling banyak memar sih dia. Karena saya yang pasang badan juga kan saya, Larry. Karena waktu dia dipukul kan Larry juga ngelindungin dia segala. Dan posisi tangan kita semua di borgol. Jadi bingung juga ya. Di borgol. Ruang geraknya lebih sedikit. Itu dia main keroyokan? Nggak berdua sih. 2 orang, cuman posisinya kita nggak bisa ngelawan. Oh iya. Yang ngelawan makin Karena di habis. depan itu dijaga sama army. Tentara bayaran lah. Tentara bayaran. Itulah orang-orang sipil yang bersenjata tersebut yang jadi bodyguard atau security dengan senjata laras panjang segala macam. Tapi nggak jahat kalau mereka sebenarnya. Mungkin orang kalau ngedengar kan pemberontak, wah gimana nggak. Sebenarnya yang melindungi dan membantu kita tuh justru orang setempat juga. Selama kita disekap itu, yang memang banyak membantu kita tuh warga-warga sipil Myanmar. Yang memperlakukan kita secara manusiawi itu justru mereka. Seperti apa? Kan waktu kalau disekap kita tuh nggak dikasih makan sama sekali sama company. Kita nggak disuplai makanan, nggak disuplai minuman sama sekali waktu disekap tuh. Itu mereka yang nganter, mereka yang kasih kita makan, minum kayak gitu. Atas pengetahuan Iya, nggak boleh ketahuan. Karena kan gini sebenarnya orang Indonesia itu terkenal dengan ramah tamah. Iya, betul. Jadi kalau kita itu setiap gajian atau apapun itu kadang-kadang suka nitip ngasih. Tolong dong beliin rokok karena rokok di luar itu lebih murah kan. Nah, jadi saya itu punya, bahkan saya anggap itu ibu saya udah tua emang ibu-ibu tua gitu. Sedih. Tolong dia langsung ingat saya karena ingat pasti. Saya nitip beli rokok dong, beli makanan atau di luar yang lebih murah, saya kasih uang bentuk bat gitu kan ke dia. Sampai akhirnya dia beliin saya rokok, beliin makanan. Sampai kita tuh kayak ngejalin chemistry gimana ya? Udah nyaman aja gitu ya. Saya nganggap dia ibu, dia juga nganggap saya anak. Karena sampai dia itu saking sayangnya sama saya, ketika saya lewat nih misalnya udah jam istirahat makan, dia lagi megang apa aja yang dia mau makan, melewat saya, dia kasih ke saya. Sampai segitunya. Sampai dia tahu saya disekap, sampai datang ke penyekapan saya, sampai dia nangis. Saya itu ditangisin sama orang Myanmar. Sampai akhirnya dia tuh nengok kan di jendela. Udah 2 hari disekap waktu itu. Dia kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Dia pakai bahasa Inggris. Makan belum katanya. Saya paham bahasa dia karena saya itu sering komunikasi pakai bahasa isyarat kan. Belum, saya bilang, saya belum makan, teman-teman yang lain juga belum makan. Dia tuh sampai datang bawain, sengaja beli makanan dulu sebelum dia pulang tuh. Beliin makanan, ngasih kita rokok. Yang memang itu mempertaruhkan pekerjaan dia. Kalau dia itu sampai ketahuan, dia juga dipecat, bahkan dihukum. Gitu. Saking segitunya. Itu tuh ketahuan, makanya dia dipindahin lokasi kerjanya. Berarti sempat ketahuan ibu itu. Dia ditegur sampai dia dipindahin tempat kerjanya. Dan di situ dia nggak sempat datang lagi ke kita, tapi dia tetap ngasih bantuan lewat orang lain yang memang punya akses ke kita gitu. Sampai segitunya sebenarnya kalau orang lokal Myanmarnya itu kan kita baik bilang banget. Baik banget. Karena kebanyakan dari mereka kan penganut agama Buddha ya. Mereka juga orang beragama. Belas kasih. Iya betul. Nah,
dengar-dengar juga kan di saat Mas dan Mbaknya lagi dihukum gitu, itu kan memang sedang ada konflik kan ya, sedang ada Betul. konflik. Bahkan sempat juga di belakang Mas menceritakan bahwa di saat kerja pun itu bunyi bom, tembakan dan lain-lain. Itu boleh diceritakan? Sebenarnya bukan saat kita disekap, itu Saat bekerja. Saat Pas bekerja. normal. Saat bekerja, Sebelum oke. kita gerak mogok kerja itu sampai disekap itu sebelumnya itu ada 2 atau 3 minggu kondisi di mana di area kita dekat lokasi kita itu sedang gencar perang. Oke. Karena yang perang di sana itu siang nggak ada perang. Oh, malam perangnya. Siang itu zona damai. Oke. Jadi perangnya itu kondisi gelap itu perang. Sampai kita di titik di mana kita kerja dalam kondisi ruangan tertutup, gelap tanpa cahaya. Kita itu hanya ngandelin cahaya dari komputer aja. Dan itu pun semua gorden ditutup. Lampu mati. Lampu mati, gorden jendela ditutup. Semua ditutup. Kenapa gak dinyalain lampunya? Karena mereka bilang sasaran, kalau ada cahaya yang terang apalagi gedung tinggi itu bakal jadi sasaran perangnya. Oke. Oke. Itu berarti kan ada suara bom ya, berarti ada Betul. tempat yang dibom tentunya. Betul. Iya. Nah, apakah ada kemungkinan untuk tempat Mas kerja juga? Ada kemungkinan. Sangat ada. Sangat Sangat juga ya? berpotensi. Sangat berpotensi. Apalagi yang saya waktu ke toilet itu malam-malam kan jam berapa? Jam 2 malam itu saya ingat tuh ke toilet. Sampai pas denger saya suara bom itu masih kelihatan merahnya nyala. Dan itu tuh nggak jauh dari lokasi kompon kita. Oke. Karena apa? Cahayanya jelas, asap yang keluarnya juga jelas. Itu Iya. getarannya juga berasa. Pas meledaknya bom itu benar-benar berasa getarannya. Dalam satu malam itu berapa kali ledakan yang biasanya terdengar? Udah nggak kayak Wah, itu. nggak kayak gitu. Wah, berarti sering banget. Dari malam sampai pagi. Dari malam aja. sampai pagi sampai itu munculnya Matahari. cahaya matahari itu terus aja bunyi. Kalau siang itu memang pernah ada. Siang itu di jam 3 Oke. jam 3 sore itu udah mulai kedengeran suara bom. Oke, udah mulai start perangnya ya. Oke. Berarti ada jam-jam tertentu ya untuk perang juga ya. Nah, kalau boleh tahu, Mas sempat dapat informasi nggak bahwa yang berperang itu siapa-siapanya di situ gitu? Enggak sih. Oh, Karena enggak kita ya? nggak punya akses buat ke sana sejauh itu nggak punya. Oh, Gue oke. sempat dapet. Ya. Apa itu? Apa tuh, Bang? Pak? Karena Shena bisa bahasa Inggris kan. Oh, iya. Oke. Shena tuh cleaning service di sana juga. Kalau April kan ada mama yang anggapnya anak. Iya, Iya. oke. Kalau saya tuh ada di lantai 5 sama lantai 2 tuh ada juga dekat gitu sama beberapa sama army yang jaga juga sempat dekat. Ini yang perang tuh benar nggak sih pemberontak sama tentara militer pemerintah? Dia bilang, bukan seperti itu sebenarnya ceritanya. Iya. Dan dia bilang terlalu rumit untuk diceritakan sebenarnya Oke. ini. Dia Iya. bilang kayak gitu. Tapi memang kami sedang berperang gitu Oh, oke. untuk membela istilahnya Untuk mempertahankan juga mungkin wilayah ya. hak kami istilahnya agar diperlakukan lebih. Ya kan kondisi ekonomi kehidupan rakyat Myanmar juga Iya. kurang sejahtera kalau saya Iya, perhatikan iya, gitu iya, sih, iya. berkeluarga. Berarti Begitulah. mungkin ibaratnya kayak penjajah mungkin ya yang datang ke Myanmar dan dia menguasai daerah tersebut mungkin ya. Enggak. Oh, enggak. gitu juga, Karena di enggak. Myanmar itu perang saudara. Perang saudara. Oh. Jadi Perang sipil saudara, itu perang sama sipil. pemerintah, sama otoritas itu perang. Ya. Iya, 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 Kak. Bukan nggak ada istilah. Nggak ada jajahan atau penjajah pihak-pihak atau luar pihak nggak luar. ada. Jadi emang daerah sana tersendiri juga ya. Iya. Kalau di Indonesia mungkin seperti yang terjadi di Aceh. Papua. Di Iya. Papua KKB ya, Papua. KKB dengan tentara Papua Indonesia. itu oke, seperti oke. itulah. Iya, 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 iya. Kalau Mas sendiri mungkin ada juga orang lokal di sana yang mungkin dekat. Kalau orang lokal yang mungkin dekat sih sebenarnya enggak sih, tapi ya teman-teman ini Oh, ibaratnya iya. kayak kita mau nitip beli rokok atau sesuatu, saya pasti nitipnya sama April ke orang yang sama sebenarnya. Oke. Nah gitu segala macam. Tapi waktu kejadian perang tersebut saya juga dapat info dari ada beberapa teman yang memang ngobrol, katanya dari yang penjaga-penjaga itu ya sempat ada orang-orang lokal yang guard-guard yang jaga di company kita juga jadi sasaran yang udah meninggal ibaratnya. Jadi ada beberapa orang yang meninggal karena perang tersebut. Oke. Oh, pernah ada kejadiannya juga. Iya, Sering. campnya itu diserang mereka. Sering. Oh. Katanya sih diberondong senjata dan meninggal semua yang ada di sana. Iya. Kayak definisi kerja ke sana masuk wilayah kayak udahlah nyawa dipertaruhkan aja kayak Iya, seperti itu iya, mungkin. Iya, ya. iya, iya. Agak ngeri ya. Dan ini gini, bisa disebut gini, Double- bisa disebut double titik- impact. titik di mana kita pasrah sama keadaan Iya. dan Iya. kita nggak punya kekuatan untuk melawan itu aja. iya, iya, iya. Di dalam bahaya, di luar juga lebih Di bahaya dalam lagi. bahaya, di luar juga Jadi lebih serba salah ya, Serba penetrasinya salah. di mana-mana. Buah iya, si iya. malakama udah maju mundur kena. Iya, iya, iya. Nah, kan ini tuh pertama viral itu kan karena video ya Mas ya. Video yang mungkin di belakang yang minta Iya. tolong. Itu siapa yang pertama kali punya ide untuk oke kita bikin video? Saya. Mas April. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi Kan handphone dikumpulkan kan? ya, jadi ceritanya gini. Handphone itu dikumpulkan kemudian disita. Dan saya itu salah satu orang yang bawa 2 handphone. Oh, oke. Oke. Jadi yang satu itu disita perusahaan dan satu lagi yang ini.
inilah handphone yang diselamatin 20 Oke. WNI. Oh gitu. Oke, masih Tapi ada ya, duit ya. Myanmarnya di sini. Ini adalah handphone yang memang sampai saat ini perusahaan itu nggak tahu kalau saya itu punya handphone ini. Saya itu selama bekerja di sana sebisa mungkin, serapi mungkin nyimpen handphone ini. Oke. Gitu. Sampai akhirnya karena kan saya itu ketika 1 bulan di sana aja udah ngerencanain buat pulang, buat berontak gitu kan kalau saya. Sampai di titik di mana saya ada teman yang memang ikut serta setuju dengan saya itu waktu itu ada 5 orang. Oke. Yang 4 orang dari Medan dan waktu itu nambah lagi tuh ada Indoko dan Acong, Henry yang mau ikut pulang dan 7. Sampai akhirnya saya buat minta bantuan ke berbagai instansi terkait dan memang organisasi yang biasa nanganin ini. Ada sinyal di sana, Pak? Tentu karena Ada. di sana kan pakai kartu AIS. Nah, Ya, Oke. AIS dan Thailand. itu kita pakai provider Thailand bukan? Providernya provider Thailand. Oh. Nomor kartu kita itu Nomor-nomor Thailand. Oke. Sampai akhirnya saya komunikasi dengan beberapa organisasi dan instansi terkait. Adalah beberapa instruksi yang mereka omongin gitu ke saya, harus gini. Sampai akhirnya saya buat sedemikian rupa, saya rencanain dari mulai mapping lokasi area. Jadi mereka itu sedikit kesulitan, lokasi kalian tuh di mana sih yang minta tolong ini? Karena kan Miyawadi itu luas. Iya. Dan tentu di Miyawadi itu untuk saat ini kan posisinya wilayah konflik. Yang memang tentu akses segala macam itu nggak seterbuka di tempat lain. Iya, Gitu kan. Dari mulai nama jalan-jalan itu sangat sulit buat kita ngedapetinnya. Sampai akhirnya saya berproses, 1,5 bulan saya mapping lokasi area. Jadi saya tuh udah harus benar-benar pasti, ini loh posisi saya yang minta tolong ini. Gitu. Iya, karena di Maps pun nggak ada. Ya, karena sebenarnya yang mau nolong itu banyak aja orang-orang yang mau nolong gitu. Tapi kan kesulitannya di mana yang mau minta tolongnya ini lokasinya itu harus jelas dulu kan. Nah itu yang memang saya Lokasi pasti. lokasi pastinya itu di mana gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya saya berhasil mendapatkan itu dan teman-teman yang lain ini selama perjalanan saya mapping ini saya tuh meyakinkan teman-teman yang lain, ayolah gitu. Kalau memang mau ikut cara saya pulang dengan sedikit banyaknya resiko yang akan terjadi, yang penting kalian setuju aja gitu, mau dengan resiko yang terjadi ya ayo ikut. Oke. Sampai akhirnya saya bisa teman-teman yang lain juga yakin gitu mau pulang karena kondisinya udah makin buruk menurut kita semua juga udah makin gak manusiawi ini di sana gitu kan. Iya. Sampai akhirnya 20 teman kami ini setuju gitu. Ya udah April, kita pulang dengan pakai cara April. Ya udah saya bilang, tapi saya nggak mau disebut provokator di sana. Karena itu sangat membahayakan nyawa saya. Ibarat kata ketika ada ketahuan atau apapun itu, kita harus bilang, ini kita kemauan sendiri masing-masing. Nggak ada istilah koordinator atau provokator. Iya, oke. Karena apa? Saya juga nggak mau. Ibarat kata saya bisa nolongin orang lain, tapi saya sendiri terbakar kayak lilin lah ibarat kata. Kita nolongin orang lain tapi dirinya sendiri terbakar kan nggak mau juga. Sampai akhir titik sepakat kalau ada sampai ketahuan atau apapun itu, kita bilang ini kemauan kita semua. Sampai akhirnya dan beberapa orang yang memang pernah terjebak di sana juga coba aja bang bikin video minta tolong katanya. Dan itu juga sangat mempengaruhi kita di sana tentunya karena kalau viral itu otomatis mereka akan tahu kalau kita itu bikin laporan gitu. Iya. Justru katanya kalau di sana itu kalau kita viral dengan video muka yang tanpa disensor, itu perusahaan-perusahaan scam lain akan tahu kalau kita itu orang bermasalah. Dan ketika kita akan dijual ke perusahaan lain, mereka itu nggak bakal mau beli. Nggak akan mau beli. Nah, Iya. itu keuntungan buat kita dong. Iya. Iya. Dan kerugiannya perusahaan kalian akan tahu dan otomatis kalian akan disiksa. Dan itu memang benar terjadi. Apa tuh Mas yang terjadi? Ya disekap itu, disiksa, dipukul sampai kita dipisah-pisah. Dipisah-pisah leadernya itu ya, Iya. yang salah satu inisiator itu ya. Iya. Dan itu memang kita alamin semua. Sampai akhirnya di titik kita. Leadernya bukan inisiator. Hah? Kan bukan lu leadernya. Iya, Iya, leadernya doi. sebenarnya leader tim itu sebenarnya bukan saya. Bukan Ada, inisiator bukan, kalau bukan dia sebenarnya. bukan. Tapi ibarat kata yang memang anak-anak itu lebih pro ke saya daripada Iya, iya, leadernya iya. gitu dari Oke, awal oke, itu. oke, Iya, oke, iya. Ibarat kata lebih patuh sama saya nih kalau saya ngomong lebih didengar daripada leadernya ini. Nah, kalau ngikutin harus yang benar dong. Ya, kalau saya berarti orang benar nih. Enggak sih. Leadernya ada di antara 20 orang ini? Ada. Jadi yang kemarin juga Bahkan ikut terakhir pulang. itu kita semua udah mau pulang, dia itu tetap mutusin mau kerja. Memutuskan untuk bekerja. Kenapa? Saya nggak tahu karena kondisinya saya, Novi dan Larry itu di penjara. Jadi Waktu nggak kita tahu ya keluar, informasinya kita nggak tahu ya. informasi pastinya. Intinya dia itu balik kerja sendirian aja. Oh, ada penjara juga di sana? Ada. Iya. Penjara. Oke. Kan ada sempat yang dijual ya? Ya. Berapa orang? 4 orang? 4 orang. 4 orang dijual. 4 orang Itu itu. siapa yang dijual? Henry,
Alam Chandra, Anwar, sama Yogi. Itu dijual. Tapi setelah mereka dijual, itu apakah mereka langsung ke Thailand atau misalkan balik lagi? Karena kan sudah viral kan posisinya. Mereka itu sempat kerja di perusahaan yang memang menurut mereka itu lebih baik. Nggak ada istilahnya lebih baiknya itu nggak ada penyiksaan, nggak ada. Tapi karena berita ini udah viral, jadi si perusahaan yang beli mereka itu nggak mau tanggung resiko lah. Ya, sampai akhirnya kali ini udah viral, udah rame, dan berita kalian itu udah sampai ke Swiss katanya. Gitu. Sampai akhirnya saya nggak mau ngambil resiko, kalian saya bebasin, tapi kalian suruh nyiapin pulang buat penyeberangan. Uang berapa itu biayanya Kak? 18.000 baht. Sekitar Berapa 18.000 baht, berarti sekitar 8 juta lah. 8 juta, oke. Sampai Enggak, akhirnya 8 juta dari sungai ke sungai. Ya, Dari seberang. 12 meter katanya tadi ya. lebih sih kalau 12 mah. Ada 20 mah, 20 meter. Tergantung. Ya, Sebenarnya tergantung setiap lokasi. titik Jadi tergantung si lokasi. sungainya itu ada bentuknya yang beda-beda. nyempit, ada yang melebar, gitu, beda-beda. Jadi dia tuh tiap di company itu ada penyeberangan tersendiri. Kirain satu jalur Karena itu. si company-nya itu hampir 100% dominan di bibir sungai. Iya. Mereka membuat perusahaan itu semua hampir di bibir sungai untuk akses mereka sendiri, untuk kayak rekrut orang yang datang segala macam biar langsung deket sama company mereka. Karena waktu kita pulang aja, kita tuh diseberangin ke Thailand lagi, ke Mesot, itu dengan penyeberangan yang berbeda. Iya. Nah, di antara 20 orang ini kan mungkin ada yang awalnya nggak mau dan akhirnya mau, dan akhirnya juga nggak ada yang cepu juga gitu. Akhirnya istilahnya kompak lah gitu. Mengadu gitu bukan cepu. Enggak Iya, selamanya iya. kompak juga sih. Sebenarnya kalau kita ngomong kompak ya kita harus kompak. Iya. Apapun yang terjadi, yang penting kita udah di Indonesia. Kalau saya mikirnya gitu aja. Tapi mungkin di sisi lain kita nggak ada yang tahu mas, hati orang itu beda-beda. Iya. Dalam prosesnya. Itu seperti apa. Tapi saya juga nggak bisa buka di sini nih. Cukup saya yang tahu. Saya tahu beberapa orang yang memang ibarat kata nggak sepikiran sama saya. Tapi toh saya bisa ngebuktiin. Cara yang saya tempuh, cara yang saya rintis, cara yang saya jalani berhasil. Pulang Itu ya. aja. Sebenarnya bukan satu pemikiran, visi misinya beda, cuy. Visi misinya. Iya kan, orang waras sama orang tamak beda. Orang waras dan orang tamak ya. Panjang lagi ya. Panjang Nah, lah kalau itu. tapi nih ngomong-ngomong katanya tuh perusahaan itu tuh dalam satu kompleks itu ada Indomaret, semacam Indomaret ya maksudnya. Indomaret. Jangan nyebut ini, Pak. Sensor ya, sedikit ya. Belum masuk soalnya. Jadi ada kayak supermarket, kemudian kayak yang kafe, bar gitu ada ya. Katanya gitu, Kasino. Fir. Nah, Berarti itu baru, layaknya normal aja ya. iya, tata cuma normal. satu komplek gitu area ya. Iya. Itu Satu area aja. Jadi Dan gini. itu dijaga ketat, kita nggak bisa keluar kemana-mana dan itu ada di dalam komplek tersebut. oke. Jadi gini, sistem mereka itu wash brain, nyuci otak. Brainwash. Brainwash, nyuci otak. Jadi gimana caranya supaya kita itu punya pemikiran jadi mafia? Karena apa? Mereka itu membuat kita tuh senyaman mungkin. Dari mulai tempat prostitusinya ada, kafe tarianya ada, supermarketnya ada, kasinonya ada, hotelnya ada. Semuanya ada mas di dalam. Kan monopoli kita memang Dan perputaran jadi uang di situ. kita tuh di sana nyari uang. Ketika kita dapat uang kita juga habis di sana. Karena fasilitas yang ada di sana itu harganya 3-4 kali lipat lebih mahal. Monopoli ekonominya. lebih mahal. Oke. Kayak rokok kalau di luaran mungkin 40. 20 baht, di sana jadi 200 Thai baht. Jadi harganya 5-10 kali lipat. lebih mahal. Tapi itu mas berarti tidak digaji kan? Saya dapat info kayaknya nggak digaji sama sekali. Berarti itu gimana dapat uang? Nggak semua sih, sebenarnya nggak semua dapat gaji, nggak semua nggak dapat gaji. Ada beberapa ada yang kan sesuai target sebenarnya. Iya. Oke. Oh Ada jadi yang memang kalau punya itu nggak sesuai tim gitu. Iya. Kalau gaji. Kalau gaji itu masing-masing. Masing-masing. Katakanlah Kanovi ini nggak capai target. Dalam sebulan itu cuma dapat 5 kontak atau 10 kontak gitu. Sedangkan target minimumnya tuh 15 kontak. Satu orang. Satu orang. Kalau 15 kontak itu kita dapat 10.000 Thai baht. Berapa tuh? 4,5 juta lah. Kecil ya? Ya sangat kecil. Kecil. Kalau memang bisa dapat full target 30 kontak itu dapat sekitar 27.000 Thai baht. Gitu kan. Dan itu memang jumlah yang tidak sesuai, yang tidak sama dengan yang kita sepakati sebelumnya dengan pihak agen yang akan Jauh banget ya? Jauh banget. Dan kalau memang nggak capai target, ada Tenopi itu sampai 4 bulan nggak dapat gaji. Ada Ripano yang 3 kali, 5 bulan nggak dapat gaji. Ripano itu sampai 3 bulan nggak dapat gaji. Lalu makan sehari-hari gimana tuh Pak? Kalau makan kan memang disediain. Jadi jadi fasilitas gratis kalau makan? fasilitas itu, mesnya itu kalau menurut saya mesnya itu layak. Oke. Buat istirahat, bahkan kita mandi aja ada water heater.
Oh. ya kan. Makan juga kita dikasih sehari itu 3 kali. Ya dengan menu yang tersedia di sana lah gitu kan. Iya, iya. Ya memang kebanyakan menunya daging babi emang. Jujur, daging babi. Untuk yang agama muslim ya kita tinggal milih-milih aja lah. Kalau babi ya kita makan sayurnya aja gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau mulai dari fasilitas itu semuanya tuh dikemas sedemikian rupa agar kita tuh nyaman dan betah. Karena kerjanya itu legal. Kalau kita orang Indonesia itu nggak terbiasa, meskipun seberengsek-brengseknya kita, kalau memang jiwanya normal, orang baik, itu nggak bakal mau kerja seperti itu. Oke. Iya betul. Karena kita tuh kerja benar-benar pure nipu, meskipun kita nggak nipu, hanya getting kontak. Toh orang yang korbannya itu gara-gara kita juga, kita yang dapetin nomornya awalnya. Sumbernya dari kita. Jadi setiap hari itu kita ngerasa bersalah aja, Mas. Saya tuh sampai deg-degan, ada yang ketipu nggak ya nomor yang saya dapatin itu, jangan sampai ketipu. Iya. Gitu, jangan sampai ketipu gitu aja. Nurani juga ya Mas ya. Iya. Nah dari proses mulainya membuat kesepakatan nih sama 20 WNI yang mungkin terjebak di sana, sampai akhirnya berhasil ke Thailand, ke Bangkok, itu butuh waktu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan? Saya itu koordinasi dan ngeyakinin teman-teman itu makan waktu 3 bulan. Untuk sampai bisa bener-bener viral. Memutuskan untuk memutuskan viral, jalan terakhir tuh jalan viral. terakhir ya. Dan terakhir, Terus, oke. ya, Kita report ke embassy, kasih data dan lain-lain itu di bulan Februari. di bulan Februari Tahun ini ya? Tahun ini? Iya. tahun ini. Jadi setelah habis tahun baru China itu kita tuh udah mulai nggak beres nih, karena itu udah kondisi kita kerja kan udah 3 bulan lebih. Memang udah banyak rules yang aneh, ada yang udah nggak digaji segala macam. Akhirnya kita memutuskan ini udah mulai nggak benar, karena kayaknya memang skema perusahaan tersebut memang kayaknya cuman fasilitasnya atau menggaji kita dengan layak itu 3 bulan, di atasnya memang mereka kalau bisa nggak digaji. Iya. Dan itu yang selalu saya omongin ke teman-teman, kalian itu jangan percaya sama ketika kalian, karena teman-teman ini selalu dapat angin segar dari perusahaan. Oke. Ketika mereka agak down, target nggak capai terus gitu kan, perusahaan itu ngasih angin segar, kalian bakal dapat bonus lebih, ada yang ditawarin berapa banyak. Saya bilang mereka itu scammer, penipu. Saya tuh selalu ngomong gitu, masa sih mau percaya, kalian aja di sini tuh udah ditipu, masa mau tetap percaya sama penipu? Itu yang selalu saya katakan sama teman-teman. Sampai akhirnya rasa gimana ya, rasa ketidakpercayaan teman-teman itu kebangun sama perusahaan. Dan akhirnya kita memutuskan berontak itu ya itu salah satunya. Yang saya selalu ngomongin, mereka itu scammer, seperti apapun mereka itu penipu. Jangan percaya, udah gitu aja. Betul. Nah kalau Mbak, ini kan aku sempat lihat videonya ya, dan sempat mau dijual juga. Iya. Itu gimana ceritanya tuh Mbak? Iya, waktu itu kan bikin video yang barengan tuh di blur dulu, suara dirubah kan Pril. Ya. Terus kita kan harus berembuk gitu. Ini nggak viral kalau videonya seperti ini, nggak terlihat identitas asli kita gitu, nggak akan viral. Terus selama nunggu anak-anak sepakat semua untuk wajah tuh istilahnya dibuka gitu, saya mikir udahlah, lebih baik tahu resikonya bahaya gitu. Ya minimal walaupun istilahnya ketahuan, terus resikonya juga ya mengancam keselamatan nyawa saya sendiri. Udah deh, sambil nunggu yang lain siap mental gitu untuk ngebuka identitas asli, saya bikin sendiri gitu, nekat aja. Dan Minimal kalaupun mati berusaha gitu, Iya, betul. daripada istilahnya terus hidup tapi diperbudak kan itu. Iya. Sama aja kayak bukan manusia lah diperbudak Iya, gitu. Iya. Kayak gitu. Nah ketika mau dijual itu beneran akan dijual atau memang cuma nakut-nakutin aja? Itu beneran akan dijual. Sebenarnya saya tuh udah isunya mau dijual tuh udah dari bulan Februari, April ya. Karena nggak profit. Istilahnya Targetnya sering nggak capai target. Terus sebenarnya Januari akhir tuh saya ditawarkan bisa pulang. Oke. Dengan syarat bayar 5.000 US dollar. Saya bilang saya tuh pergi jauh ke sini untuk nyari uang, bukan untuk ngeluarin uang. Berarti artinya saya tuh bukan orang berlebih secara financial. Saya bilang, oke, udah aja gini, kamu bisa pulang. Nanti perusahaan yang istilahnya membiayai perjalanan pulang kamu, tapi syaratnya adalah tukar kepala. Bawa 5 orang kemari, entah itu keluarga atau teman atau kerabat gitu. Bawa 5 orang ke sini, kamu bisa pulang. Ya saya bingung ya waktu itu, saya jawab bukan bingung istilahnya mau tukar kepala atau enggak. Saya bingung gini, ini saya akhirnya ngomong gini, saya itu memang bodoh, saya tertipu pergi ke sini tuh bodoh, saya orang bodoh tapi saya bukan orang jahat. Oke.
Jadi saya tidak akan mau selamat dengan 1 nyawa saya selamat, tapi saya nyelakain 5 orang yang saya kenal. Betul, Dari situ ya manajer saya marah, ngegebrak meja. Dia bilang, kamu itu posisinya yang terlemah. Saya anggap kamu tidak berguna, tapi itu kamu itu paling keras kepala dan keras hati, dia bilang. Saya sudah berbaik hati, tapi kamu tidak mau mengambil tawaran itu. Ya udah, yang jelas saya orang bodoh, tapi saya bukan orang jahat, saya ngomong kayak gitu. Akhirnya dipindahkan perusahaannya atau tetap di sana? Enggak, tetap di situ. Tetap di sana. Tapi dengan segala macam tekanan mental. Disiksa lagi berarti kakak setelah itu? Saya secara psikis sih banyak menerima istilahnya makian, ancaman, Yudi mau jual ke perusahaan lain atau ke tempat istilahnya. Jual organ. Jadi wanita tunasusila sempet. Oh iya. Terus baru terakhir tuh ke tempat penjualan organ tubuh gitu. Oh, oke. Tapi Mas selama mungkin di Myanmar berapa bulan tuh total? 7 bulan? Beda-beda sih, ada yang 6, ada yang 7. Ada yang 6. Saya 6 bulan. Itu ada gak sih pikiran bahwa aduh aku bisa pulang lagi gaya atau Adalah misalkan akan meninggal di sini gitu? Ya. Ah, ya ada ya. Ya, saya tuh termasuk orang yang berpikir, oh gue mati di sini. Karena ngelihat kondisi dan keadaan, Mas, Iya. itu memang peluang selamat itu sangat minim. Oke. Karena kita juga ngedenger beberapa cerita orang-orang yang pernah di sana juga nggak ada yang pulang dengan cara baik-baik, Mas. Semuanya itu prosesnya sangat rumit. Oke. Bahkan sampai ada yang dijual dulu, ada yang sampai kabur, ada yang sampai ngalamin hilang jari segala macam itu ada juga gitu kan. Karena kan selama saya merencanakan pemberontakan ini, saya itu menghubungi beberapa orang yang memang pernah menjadi korban di Myanmar. Oh iya. Iya, karena saya pakai sosial media waktu itu Instagram dan Facebook untuk menghubungi mencari gitu orang-orang yang memang pernah terjebak di Myanmar. Sampai saya mendapatkan beberapa kontak yang mau ngasih penjelasan dan mau ngasih cara itu yang pernah mereka alamin. Dan disitulah saya nyusun rencana. Jadi sambil mapping itu sambil saya ngobrol sama orang-orang yang memang pernah terjebak di sana gitu kan. Oh jadi gini terus saya jelasin ke teman-teman. Oh ini kawan saya bilang ini nih ceritanya yang memang udah ngalamin tuh pasti begini. Dan itu 8-90% terjadi. Bener. Dari mulai ketika kita udah down, udah nggak capai target, semua tim itu udah melemah lah, dalam artian udah malas kerja. Otomatis target kita juga turun semua kan. Perusahaan itu masih angin segar lagi dengan berbagai tawaran bonus segala macam, iming-iming yang menyenangkan lah gitu. Sampai akhirnya ada beberapa semangat lagi gitu kan, dan down lagi itu terus seperti itu. Iya. Sampai akhirnya benar-benar di titik jenuh dan titik sengsara lah, ibaratnya titik penderitaan yang benar-benar tertekan gitu. Dan kita benar-benar memutuskan buat bergerak, berontak. Ya sampai akhirnya kita viral itu, bikin video viral dan kita disekap disiksa itu ya itu titik terakhir. Tapi Mas, apa yang membuat Mas untuk begitu kuat gitu untuk akhirnya menjalani berbagai proses dari hari ke hari yang pastinya kan kalau harinya berat tuh kayak lama banget dilaluin gitu ya? Jawabannya satu, Apa? anak dan istri. Iya, benar. Oke, anak dan Karena istri. saya tuh punya anak, Si kecil saya lah. tuh punya istri. Oke. Jadi saya itu punya pemikiran, apapun caranya saya harus ketemu lagi sama anak istri saya. Itu aja. Dan satu lagi, pendukung saya itu agama. Saya itu muslim. Otomatis daripada saya harus berada di zona mafia dengan nipu orang, itu sangat bertolak belakang dengan keyakinan saya dan memang ajaran saya. Oke. Itu enggak sama sekali gitu. Bahkan kenapa saya itu orang yang dari awal sampai akhir itu berpegang teguh ingin pulang. Boleh ditanya ke semua orang. Karena kalau yang lain ada fluktuatifnya. Kadang benar-benar mau pulang gitu. Ada yang memang ngerasa udah rasa agak nyaman lagi, nggak bahas lagi masalah pulang. Kalau saya itu dari awal sampai akhir yang dibahas ya pulang. Oke. Karena saking pengen pulangnya dan saking nggak mau berada di sana gitu. Iya. Karena kalaupun mereka gitu kan awalnya itu kalau mau pulang bayar 200 juta gitu. Kalau rupiahnya itu 200 juta. Naik terus cuy. Ya naik terus sampai Naik di terus. bawah. Naik Oke. terus. Naik terus. Karena saya mikir untuk uang saya nggak punya. Karena saya ke Myanmar itu mau nyari uang bukan banyak uang. Iya. Saya otomatis cari cara untuk pulang, apapun itu caranya, apapun resikonya. Bahkan saya tuh sempat bikin video pamit ke istri. Sampai saya bilang titip anak segala macam itu karena saya ngeliat kondisi sekitar saya itu sangat minim Mas untuk sana. Itu aja. Iya. Tapi selama Mas di Myanmar, apakah mungkin sering mengirimkan uang untuk anak dan istri atau terhambat juga? Ada sempat ngirim, cuman kan prosesnya itu jadi agak rumit lah. Jadi kalau kita mau kirim uang ke rumah itu dengan misalnya saya dapat gaji bulan ini 10.000 baht, otomatis saya mau kirim misalnya 5.000 baht ke Indonesia. Dan itu kan dengan kurs yang turun jatuh. Jadi kita itu minta bantuan pihak manajemen
buat kolek. Jadi uang bat, karena kan gajian itu mereka cash. Oke. Uang cash yang kita terima, kita kasih lagi ke manajemen, dan manajemen itu membantu transfer ke satu rekening di Indonesia, katakanlah rekening teman kita, dan rekening teman kita lah yang menyebarkan ke berbagai keluarga gitu. Tapi nggak ada adminnya, administrasi biayanya. Administrasi sebenarnya nggak ada, cuman Dari kursnya itu aplikasi. karena kan melewat aplikasi Mbak. Oh iya. Dari aplikasi yang memang rubah dolar, karena kan perusahaan itu punyanya uang dolar, rubah dulu dari luar ke rupiah, dan memang tentunya kursnya sangat jatuh. Iya betul. Takutnya kan nyebrang itu aja udah 8 juta, takutnya kalau mau ngirim juga ada nambah lagi biaya, nggak ada ya. Iya, serba diuangin. Serba diuangkan. Ada potongan perusahaan administrasi. lain kalau kita ibaratnya dia emang ada orang Indonesia juga, kalau kita mau titip transfer ke Itu rekening ada. kita itu ada, dan itu memang ya ibaratnya dibisnisin lagi sama dia. Di bisnis ini. Iya, ibaratnya kalau kita mau total 1.000 Thailand baht gitu kan, yang harusnya nominal 420.000, yang nyampe ke kita nggak 420.000, jadi 380.000 kayak gitu. Iya, Itu iya, ada. iya. Berarti licik ya. Banget Bisa itu, dibilang licik jahat banget. banget. Jahat banget tau. Jujur, Tapi nih Pir, yang alhamdulillahnya tuh teman-teman bisa pulang dengan selamat, alhamdulillahnya. Meskipun secara pemulihan, secara psikis tuh sulit lah, kalau bisa dibilang sulit. Apakah bisa melupakan? Sepertinya tidak bisa gitu kan. Apalagi yang memang ada yang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya Mas ya di sana disiksa. Bahkan tadi juga ada yang bercerita tadi Mas ya juga menceritakan diliatin dulu penyiksaan bagaimana gitu kan, gini gitu segala itu macam. langsung mental kena juga Iya kan. kan, gitu. kita waduh nanti kita gimana gitu kan. Akhirnya merasakan, dan alhamdulillahnya sampai titik ini selamat. Iya bersyukur sekali ya. Tapi untuk ketika sampai di Indonesia nih Mas, itu kayak ada gak sih trauma untuk lihat orang baru atau ada rasa deg-degan gitu? Ada. Itu pasti ada. Setiap orang itu pasti punya trauma. Cuman efeknya mungkin beda-beda Beda-beda ya, sih. ke Iya, iya. masing-masing. Kalau Mas gimana? Kalau saya sih efek yang paling dirasa sekarang itu, jujur saya tuh nggak pernah punya penyakit sakit kepala atau pusing sebelumnya. Oke. Nah sejak sampai di situ itu baru saya ngerasain gimana rasanya sakit kepala atau migrain. Oke. Itu benar-benar, karena kan pola tidur kita terbalik ya, kita kerja jam 8 malam udah harus mulai standby kerja sampai jam 2 siang. Nah itu di tiap tengah malam, jam 12 malam atau jam 1 pagi itu udah mulai di belakang tuh rasa kepala itu mulai ketarik atau sakit migrain itu udah berasa akhirnya kayak gitu. Jadi dari sisi kesehatan juga nggak bagus, pola tidur kita juga jamnya kurang kayak gitu. Nah kalau misalnya fobia segala macem, Iya. mungkin lebih ke arah emosional kalau saya. Jadi kalau misalnya saya ngeliat ada kekerasan fisik dikit di depan kita segala macam, itu karena kita kan selalu ditampil kalau kayak orang-orang China lain ngelakuin kesalahan dikit ditarik ke depan, dipukulin segala macam. Itu di hati kita kan ibaratnya gimana gitu. Iya. Lebih emosional atau apa. Jadi ya kalau misalnya ada pertengkaran di depan segala macam, kita secara emosional mungkin juga kayaknya rasanya pengen ngelawan itu gitu. Iya. Iya. Jadi secara psikis ke personal mungkin beda-beda. Kalau dari saya mungkin Iya. lebih ke sana gitu. Iya. Kalau dari Bangnya sendiri apa yang dirasain setelah pulang dari sana? Kalau saya secara fisik masih ada sakit gitu ya, pokoknya sejak di Myanmar saya jadi penyakitan. Asli, kaki bengkak lah, Oke. gula darah istilahnya, terus sakit kepala juga karena sempat kehantem tuh walaupun sekali, tapi masih ada efeknya, masih suka sakit kepala sama kayak Hans. Cuma kalau secara psikis tuh saya kalau di keramaian tuh masih ngerasa kurang nyaman. Satu itu, terus kalau orang ada yang mau nemuin saya nih, walaupun sahabat saya sendiri, tapi nggak izin dulu nih ke saya waktu saya baru pulang tuh, nggak suka saya tinggal itu pasti nggak mau gitu. Jadi mungkin karena apa ya? Karena itu sering ngelihat penyiksaan atau apa diperlakukan semena-mena. Saya jadi nggak suka kalau orang walaupun niatnya baik pada saya, tapi nggak minta izin dulu sama saya nggak suka itu. Iya. Kemudian kalau ini yang paling berasa banget sama saya, bikin saya nggak nyaman tuh kalau di udara istilahnya panas, pengap itu udah berkeringat banyak, saya langsung selalu ingat sama di sel gelap itu, di bilik hitam itu asli sampai sekarang kan. Itu karena kulit Di bilik kita itu hitam. sampai alergi. Iya, keluar alergi semua. parah. Jadi Iya, penuh bintik debu merah ya. Itu satu badan itu ada. Saya, Habis. Novi. Iya. Karena kotor kan, debu segala macam, tidur juga cuma dikasih alat triplek sama kardus. Aduh.
Benar-benar nggak layak, yang benar-benar lebih buruk dari penjara kayaknya ya. Lebih buruk dari penjara. Karena toilet juga nggak ada. Kita cuma disediain 2 ember kaleng, Terus kalau mau, untuk mau BAB gimana Kak? keselain, kita disediain trash bag. Jadi samping ada sel lain yang kosong dikasih trash bag, udah. Benci. Gue sampai sekarang benci ngeliat itu trash bag itu. Jadi maksudnya nggak ada air untuk membasuh. Nggak boleh. Untungnya ada Hari sel- pertama doang iya. boleh, hari pertama pakai air boleh, hari kedua nggak Itu boleh. ada selang air segala macam. Iya, iya. Bisa kita tarik ke bilik yang buat kita BAB atau apa itu ada. Tapi selama kakak hidup nih, berpuluh-puluh tahun mungkin hidup di dunia ini, pernah nggak sih ada kepikiran bakalan ngalamin hal seperti ini? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya Pak. Pasti kaget dan aduh Pak, Iya. dosa apa ya sampai Iya, ngalamin ini gitu. Iya. Makanya Iya, iya, psikis yang nggak Iya. namanya berdampak gitu, kayak sampai kakak bilang respeknya benci gitu kan. Iya, Itu iya. dampaknya, salah satu dampak Iya, psikis itu. Betul. Karena aku pun ya lihat film-film kayak gini kan banyak ya, film-film dengan tema yang Oke, seperti ini iya, kayak iya, iya. agak mungkin nih di dunia nyata beneran ada. Ternyata memang beneran ada ya. Bener. Bahkan kita di sel itu masih di borgol. Tidur juga di borgol. Masih Iya di 2 hari ya, Iya. 2 hari ya katanya. Masih tidur dalam keadaan di borgol. Mungkin bisa bengkak gitu ya, Iya. efeknya. Bengkak, itu memang bener bengkak, orang luka-luka jadi di daerah sini kena borgol, luka, kena logam gitu kan iritasi jadinya. iya, Untungnya nggak infeksi sih, karena saya kan punya gula darah. Kalau ada luka gitu biasanya yang saya takutin tuh jadi infeksi meradang, tapi ya alhamdulillah lah nggak penyakitan ya gue di dalam situ. Nah Mas, gimana ketika pulang respons istri dan anak? Bagaimana pertama kali yang mereka tunjukkan? Ya tentu sangat bahagia lah. Tapi yang anak saya itu ketika saya pulang itu seolah-olah kayak model kesel. Karena karena saya itu termasuk orang yang memang setelah menikah itu jarang kerja jauh, gitu kan. Jadi saya tuh selalu bilang sama anak saya tuh, Jib, ayah tuh lagi kerja di Thailand. Bentar lagi juga pulang. Itu yang selalu ngomongin, bentar lagi juga pulang. Tapi mungkin nggak anak saya mikir, pulang-pulang. wah ayah saya bohong nih, nggak sampai sekarang nggak pulang-pulang. Karena anak saya itu termasuk anak yang peka sama lingkungan. Gitu. Iya. Anak saya itu peka kritis sama lingkungan. Jadi ketika ayahnya nggak ada, mah kapan sih ayah pulang? Mah kapan sih ayah pulang? Meskipun umurnya baru 4 tahun. Oke. Gitu kan. Sampai akhirnya mungkin di titik ketika anak saya ketemu sama saya, wah ini pembohong ini katanya. Iya, Mungkin scammer lah, bapaknya lah katanya. scammer. Anak saya tuh sampai nggak mau saya pangku kan, sampai nggak mau. Tapi setelah saya deketin gitu kan, ibaratnya saya minta maaf sama anak gitu kan. Karena memang kerjanya panjang, saya bilang kerjanya capek lama, jadi ayah baru bisa pulang. Saya bilang. Sampai akhirnya anak saya mau saya gendong kan, istri saya juga ibarat kata memang udah nunggu kepulangan saya kan. Kalau istri saya kan memang tahu semuanya gitu. Iya. Betul. Kerjaannya capek lama nggak bawa uang lagi, suwe. Minimal masih bernyawa ya, April balik. Pulang masih bernyawa. Selamat. Nah, apa yang ingin kakak sampaikan di sini mungkin kepada pihak-pihak di luar sana yang sudah membantu kepulangan Mbak dan Mas kalian dari Myanmar ke Thailand sampai akhirnya sekarang ke Indonesia? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili 20 orang WNI yang terjebak kemarin di Myanmar kepada berbagai pihak, berbagai instansi terkait dan organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya yang memang sudah membantu kami, bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran segala macam untuk kami. Yang mungkin kami juga nggak bisa ngebalas itu secara finansial atau secara material apapun itu, kami hanya dengan segenap hati kami, kerendahan hati kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama kepada berbagai pihak yang terlibat ikut membantu untuk sampai kami dibebaskan itu. Ya. Kalau untuk dari Masnya sendiri? Ya, pertama ya sama kayak April yang udah diucapin April ya. Tentunya kita pasti, saya ngewakilin teman-teman 20 orang yang udah sampai bisa ke Indonesia ini, tentunya tanpa ada mungkin dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga organisasi lain yang terkait, juga mungkin netizen yang membantu viralkan ini, kita nggak mungkin bisa sampai ada di sini gitu loh. Jadi semuanya ya walaupun ada pro dan kontra, paling enggak ya kita semua udah kembali ada di Indonesia. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sih untuk dukungan, support segala macam. Dan intinya ya jangan sampai ada lagi kejadian tawaran-tawaran kerja yang nggak jelas. Dan masalahnya di sini adalah kalau di trafficking ini kebanyakan orang-orang yang nawarin kita itu orang dekat dan orang yang kita kenal, kebanyakan itu. Jangan sampai terjadi lagi ya, kita harus tahu dulu
pekerjaan itu legal atau enggak dan memang lewat birokrasi yang benar dari pemerintah kalau mau kerja di luar negeri gitu. Iya, betul. Kalau dari Mbaknya sendiri, mungkin ada yang ingin Kalau dari saya ya ucapan terima kasih untuk semua pihak untuk doa dan dukungannya. Dan saya ingin memutus ini ya, tidak semua orang yang tahu kejadian naas ini itu tersentuh hatinya. Ada juga orang-orang yang memandang kita secara negatif, menilai kita dari sudut pandang mereka secara negatif gitu. Kalau saya pribadi itu tidak. Saya menerima tawaran pekerjaan ini bukan karena iming-iming gaji besar apa segala macam, enggak. Kalau banyak lapangan pekerjaan di Indonesia ini, saya tidak akan pergi jauh untuk meninggalkan anak, apalagi anak sematawayang gitu. Saya kan single parents gitu. Tapi pada kenyataannya adalah sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Saya sudah mencoba bertahun-tahun mendapatkan pekerjaan gitu. Itu sangat sulit sekali. Karena apa? Di kita tuh kan nggak kayak di negara lain. Kerja aja maksimal usia 28 sampai 30 tahun. Sedangkan usia saya sudah lewat gitu. Nggak mungkin, kecuali nyogok pakai uang lah. Saya juga nggak punya uang, ya kan? Di kita kan kayak gitu selalu. Saya cuma berharap istilahnya lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Dan untuk semua orang istilahnya butuhlah pekerjaan tuh, mau di usia berapapun butuh, karena kita masih hidup di dunia, masih butuh biaya hidup gitu, menggunakan uang itu aja. Itu nah, aja untuk pemerintah Indonesia mungkin ya, setelah kepulangan dari Thailand ke sini kan mungkin uang pun tidak ada gitu ya, tidak ada pendapatan. Apa mungkin yang sudah dibantu oleh pemerintah kepada para korban WNI ini? Ini sih kalau untuk bantuan material ya, materi itu nggak ada. Belum ada. Nggak ada sama sekali? Tidak. Gimana tuh? Ya kami sih sebenarnya faktor utama keberangkatan kita ke sana itu kan karena pertama sulitnya mendapatkan pekerjaan, faktor desakan ekonomi juga, ya kan. Makanya kita berharap dari pihak pemerintah atau instansi terkait yang memang bisa membantu untuk menyediakan lowongan kerja atau apapun itu. Betul. Karena apa? Nggak mungkin kita berangkat ke sana kalau memang di Indonesia aja udah ada. Iya, betul. Kita juga orang sehat, orang waras yang memang ingin bersama keluarga ya. Karena memang di Indonesia cukup sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Ada tawaran dengan gaji yang memang menurut saya besar gitu kan, 3 kali lipat gaji UMR Jakarta kan ibaratnya. Ya tentunya kita akan pasti tergiur, dan ini ditakutkannya ada lagi beberapa orang yang memang mendapatkan tawaran serupa dengan kami, karena memang kondisi terdesak, apapun akan dilakukan, Mas. Apalagi posisinya kepala keluarga. Iya. Kepala keluarga itu ibarat kata pergi ninggalin rumah itu bawa perut ninggalin perut, Mas. Otomatis kita itu harus berpikir lebih keras untuk mendapatkan uang gitu kan. Jadi ketika ada peluang untuk mendapatkan uang, apalagi dengan jumlah yang wow gitu menurut saya, ya pasti diambil lah. Iya, betul. Apalagi udah punya anak ya, ada tanggungan juga, tanggung jawab juga gitu kan. Dan semoga kedepannya pemerintah juga memberi concern iya, mengadakan langkah juga untuk membantu mungkin para korban WNI juga, entah dari material dan penyembuhan untuk trauma juga mungkin ya, ada programnya dan pasti ada dong gitu kan. Ini juga maksudnya pergi ke sana kan atas nama warga Indonesia juga ya. Jadi semoga memang pemerintah didengarkan juga dan mengambil tindakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Kak Wisnu. Agak geram nih saya. Iya, sabar. Coba diminum dulu. Silakan Mas diminum dulu. Oke. Jadi gimana Kak Fira? Enggak, kita lagi ngobrol seru-seru padahal ya. Sebenarnya masih panjang ya, harus diulik ya Kak Wisnu ya, dan nggak cukup juga durasinya karena ada ketentuan tertentu gitu kan sih. Jadi kita boleh ngobrol di belakang kali ya kakak-kakak ya. Ngobrol santai. Iya betul. Terima kasih juga sudah hadir di Talks pagi hari ini. Terima kasih kakak udah hadir. Terima kasih udah diundang sini. Ya, dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, banyak lagi lapangan pekerjaan yang tersedia untuk Mas dan Mbaknya juga, dan semoga untuk dari penyembuhan mental dan psikis juga membaik, gitu. Dan terima kasih juga sudah berada kita di sini, dan lekas sembuh dan selamat sudah sampai di Indonesia dengan selamat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, Indonesia itu aja dari kita mungkin ya Kak Wisnu ya. Aku Syafira. Dan aku Wisnu Hasanuddin. Pamit agak lemes ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.